hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah. Dan pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan Devi akan memberikan informasi seputar 1 minggu ke depan ini. Silakan Devi. Buat teman-teman youth, kita hari Rabu ada meeting di Zoom yang dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru dan bertemakan insecure. Jangan lupa kita join, dan kita udah ada ID-nya dan passcode-nya ada di grup. Ya. Atau untuk info lebih lanjut bisa hubungi Agus. Oke. Dan pada hari Kamis, untuk setiap kelompok-kelompok komsel yang ada, kita mau jadi satu gabung di tempat ini. Kita akan mengadakan doa bersama yang akan dilayani oleh Bapak Budi. Ya. Jadi acara ini akan dimulai pada pukul 6 sore. Dan selanjutnya untuk youth lagi? Ya, untuk youth lagi kita hari Sabtu ibadah dialihkan di Miotel. Kita mau kumpul jam 5:30 di depan rumah Eci. Kita mau doa bareng-bareng dilayani oleh Bapak Budi. Terima kasih. Oke. Dan hari Minggu kita akan kembali beribadah melalui live streaming kita di FB, IG. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Kita akan bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Demikian informasi yang dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak saudara bersyukur atas segala kebaikan Allah Bapa kita. Kita mau membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerendahan hati, datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang setia, yang mencurahkan segala berkat dan anugerah serta kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Bahkan kami tidak tahu lagi dengan apa kami membalas segala kebaikan. Tapi biarlah kami persembahkan hidup kami persembahkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Allah yang setia, Bapa
menyelamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami sembah, kami sembah. Dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas
perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang kami kagumi, Kau Allah yang kami hormati. Kekuasaan-Mu kekal, kemuliaan-Mu kekal ya Tuhan. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan satu-satunya Allah yang patut dipuji, yang layak ditinggikan. Oh, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Siap bersorak-sorai karena kami adalah umat-umat pemenang bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Ada sukacita pastinya hari ini karena hari yang telah ditentukan Tuhan, hari yang telah dijadikan Tuhan. Selalu ada kemenangan dan selalu ada sukacita. Mari kita bersukacita saat ini. Amin. Setiap hari adalah hari yang penuh sukacita. Amin. Setiap hari adalah hari yang penuh kemenangan bersama Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ada sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapakah? Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah.
ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Dalam Tuhan. Oh, mari bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Lebih dahsyat lagi. Oh. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah, lebih dahsyat lagi. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oh, ada sukacita dalam setiap hari. Kita siap naikkan suatu bagian kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Dia apa? Amin. Bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Bersyukurlah oh pada Tuhan. Sebab Dia apa? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah lebih dahsyat lagi, come on. Bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Lebih dahsyat. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kemuliaan bagi anak kita dahsyat. Haleluya. Kita sudah merasakan seluruh kemurahan, seluruh kebaikan Tuhan dalam hari-hari kita. Amin. Sekarang kita mau koreksi diri sendiri. Sudahkah kita juga baik kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan juga? Kalau benar kita mengasihi Tuhan,
tentunya kita akan melakukan segala perintahnya, segala kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saat ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita mau jujur. Apa kita benar-benar mengasihi Allah kita? Karena Tuhan sudah dahulu mengasihi kita dengan luar biasa. Bahkan Allah Bapa kita sudah memberikan anaknya bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Sudah begitu banyak kebaikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau belajar mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin, amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, pada hati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sungguh baik kau di hidup kami, sungguh baik kau di hidupku ya Allah. Sungguh kau baik, sungguh kau baik. Oh, mengasihiku tanpa minta balas, mengasihiku apapun keadaan, mengasihiku bagaimanapun aku. Oh, kasih-Mu yang tulus, kasih-Mu yang tulus melingkupiku, melingkupi hidupku sampai selama-lamanya. Hidup kami indah, hidup kami penuh kemenangan, karena kami memiliki-Mu, Bapa yang begitu baik, oh, Bapa yang begitu setia, mengasihi kami tanpa kesudahan. Ya Allah, ya Allah, kami bersyukur memiliki-Mu. Segala keindahan, segala kemuliaan Kau curahkan bagi kami ya Tuhan. Oh, yeah, oh, yes, yeah. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, pada hati aku tetap setia. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku
mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali. Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami kembali akan mempelajari firman-Mu. Biarkan Engkau memberikan kerendahan hati dan kelembutan hati di dalam hati kami, baik hamba-Mu maupun setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah kebenaran firman ini menjadi rema, mengubahkan hati kami, mengubahkan perilaku kami, menumbuhkan iman kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami terus semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Hati yang selalu rela untuk dibentuk. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, Engkau bebas beracara. Apa yang ingin Kau nyatakan kepada pribadi lepas pribadi, apapun yang Kau inginkan, lakukanlah. Dan kami tolak segala hal-hal yang menghalangi kami, supaya benih firman Tuhan tidak dapat dicuri, tapi kami semua mendapatkannya penuh. Berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Meskipun kita masih online, tetapi kita percaya Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Pagi hari ini saya akan bagikan tema tentang pertumbuhan iman, ya. Nah, kita ketahui di dalam masa-masa yang sekarang ini benar-benar masa-masa yang sulit, ya. Sehingga tanpa disadari banyak orang-orang Kristen yang mengalami imannya itu justru menjadi lemah, menjadi lesu, ya, menjadi kandas, menjadi pudar, ya. Maka kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya bagaimana supaya iman kita tetap bertumbuh meskipun dalam kondisi yang seperti ini, ya. Kita baca dahulu di Ibrani 12 ayat 1 sampai 7. Ibrani 12 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, ini saya bacakan ya 1 sampai 3. Silakan jemaat bisa baca sampai 7, ya. Nah, kita pelajari di sini di ayat 2. Ayat 2 mengatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Membawa iman kepada kesempurnaan artinya Tuhan ingin kita itu selalu bertumbuh sampai sempurna, ya, sampai mati memisahkan kita, ya. Nah, namun dalam kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak mengalami hal ini. Apalagi masa-masa pandemi, ibadah masih sulit, ya, berkumpul masih sulit, ya. Sehingga kemudian kondisi ekonomi, kondisi masyarakat belum ditakuti dengan tertularnya COVID-19. Ini membuat rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut itu menjadi tumbuh. Bahkan mungkin ada yang mulai bersungut-sungut, ya. Nah, kita belajar
ada beberapa hal yang kita lihat bahwa Tuhan ingin kita bertumbuh sampai sempurna, tetapi ada yang menghalangi. Yang pertama yaitu kita punya pandangan yang salah terhadap Tuhan. Ketika kita menemui masalah, kita merasa, Tuhan, kok kamu tega ya? Gak selesai-selesainya masalah, kok doaku kok gak dijawab-jawab, gak berhenti-berhenti masalahku. Tunggu ada lagi, ini selesai, ada lagi, ini belum selesai, ada lagi. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Kita punya salah pandangan terhadap itu. Kemudian yang kedua, salah pandangannya yaitu kita merasa, oh, aku berdosa. Maka aku berdosa, maka Tuhan kasih aku masalah. Ya. Itulah pandangan-pandangan yang salah terhadap Tuhan. Kita baca di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dikatakan demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita memang merasa dikasih Tuhan, wajarlah kalau kita menemui masalah. Seperti dikatakan di sini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, Tuhan sebenarnya melalui masalah-masalah yang ada, Tuhan ingin melatih kita, mendidik kita. Contohnya, misalnya kita latihan barbel. Latihan barbel 3 kilo. Waktu pertama kemeng, sakit ya. Tapi terus dilakukan 3 kilo tiap hari, akhirnya itu menjadi biasa. Kemudian kita tambah lagi menjadi 5 kilo. Awalnya berat, tapi lama-lama juga jadi biasa. Itulah yang dimaksudkan dengan Tuhan, yaitu mendidik kita, menghajar kita, supaya apa? Imannya bertumbuh. Dan yang penting lagi adalah kalau saya lihat dari masalah-masalah yang ada, Tuhan sedang mengajarkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sampai di titik mana kita akan terus merasakan bahwa lama-kelamaan tuh beban tambah berat, tambah sulit, masalah tambah sulit. Nah, disitulah kita melihat bahwa oh, aku tuh sangat butuh Tuhan, ya. Karena banyak sekali itu pengalaman saya masa lalu. Ketika saya melihat bahwa masalah itu sudah selesai, saya menjadi tenang kembali. Tenang kembali maksudnya sudah nggak baca Alkitab, sudah nggak berdoa, saya sudah nyaman. Nah, kemudian ternyata lihat, oh masalahnya belum selesai. Doa lagi, baca Alkitab lagi, ya, ujian penyembahan lagi. Dan ketika selesai lagi, down lagi, santai lagi. Nah, disitulah Tuhan ingin kita mencapai pada titik kelembutan hati dan kerendahan hati yang seperti standarnya Tuhan, ya. Nah, itu poin yang pertama, yaitu pandangan yang salah kepada Tuhan, ya. Dimana kita melihat bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, atau kita merasa berdosa sehingga kita menemukan masalah. Poin yang kedua yaitu bicara tentang pribadi kita di hadapan Allah. Sebenarnya kita itu berharga dan sangat dikasihi oleh Allah. Kita baca dulu ayat 2a. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian, Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib, karena Ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya, dan sekarang Ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Ketika kita awal percaya kepada Yesus, kita minta dibaptis. Nah, waktu dibaptis kita itu ditenggelamkan. Itu adalah suatu perlambang bahwa kita ikut mati di kayu salib. Kita tenggelam, segala kelemahan, segala dosa kita ditenggelamkan, kita dimatikan dari dosa, kemudian dibangkitkan kembali menjadi ciptaan baru. Nah,
Melalui kematian Yesus di kayu salib ini bicara dua hal. Pertama, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita tidak akan bisa mengasihi orang lain bila kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Ya. Seperti di 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sangatlah penting kita mengetahui, kita benar-benar pegang bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Itu sangat penting. Karena ketika kita tahu kita dikasihi, maka kita akan bisa melakukan perintah-perintahnya. Kemudian dikatakan di Galatia 5 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Ketika ada kasih dalam hidup kita, barulah iman itu bekerja. Ya, maka sangat pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Maka sekarang kita sedang gencarkan untuk ajarkan kasih kepada komsel-komsel yang ada. Mengapa? Pertama, bicara kasih itu seluruh Alkitab bicara tentang kasih. Perjanjian Lama 10 perintah Allah 1-4 berbicara tentang kasih kepada Allah. 5-10 bicara tentang kepada sesama. Kemudian di perjanjian baru, hukum yang utama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap hidupmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu pertama. Mengapa kasih itu sangat penting? Kedua, kasih itu seluruh hidup kita. Dari lahir sampai mati, itu hidup kita. Ketiga, kasih itu menyatukan. Kasih itu mempererat, ya. Kemudian yang keempat, Galatia 5 ayat 6. Iman bekerja oleh kasih. Ketika kita punya kasih, maka iman itu akan bekerja, ya. Kita lihat ya, Yesus setiap dia melakukan mujizat, banyak sekali di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan, barulah mujizat terjadi. Maka betapa pentingnya kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah sebagai pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Kemudian dengan kematian Yesus di kayu salib, yang kedua yaitu kita sangat berharga di mata Allah. Coba bayangkan, misal nih ada sebuah tas yang sangat indah. Seorang suami melihat, wah tas ini bagus sekali, pasti buat istri saya, pasti senang. Ketika lihat ini sangat berharga, meskipun mahal harganya, dia mau berkorban. Pokoknya utang-utang gimana caranya aku mau berkorban dapatkan tas ini buat istri saya. Itu sangat berharga, kita mau berkorban. Begitu pula misalnya ada anak kita sakit, rasanya kita tulisnya, aduh Tuhan, lebih baik aku yang berkorban menggantikan dia. Nah, begitu pula lah Yesus mau mati di kayu salib karena kita begitu berharga di matanya. Maka Yesus mau mati buat kita. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata dunia. Kata dunia itu bisa bicara bahwa oh, yang cantik langsing ini baru dikatakan cantik, yang ganteng, yang kaya, ya, yang berpendidikan tinggi, yang pintar, ya. Nah, kecantikan, kegantengan maupun apapun itu bentuknya itu relatif. Ya, di Afrika orang cantik itu bila ada gelang besi di lehernya, begitu tambah banyak gelang besinya, bagi orang Afrika itu cantik. Padahal buat kita lihatnya, waduh, elepol, mukanya tuh jelek. Tapi karena gelang besinya tuh panjang, buat Afrika itu cantik. Jadi relatif, nggak bisa dikatakan bahwa cantik itu harus begini, harus begitu. Itu ukuran standar dunia, ya.
Tetapi yang penting di hadapan Allah bukan itu. Yang penting di hadapan Allah hati yang cantik. Apa itu hati yang cantik? Hati yang menerima, bersyukur kita, menerima kita apa adanya, bersyukur dengan setiap keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang kedua, dengan kematian Yesus di kayu salib itu mengandung arti bahwa Yesus sangat mengasihi kita, Allah sangat mengasihi kita, dan kita begitu berharga di mata Allah. Poin ketiga, tanggalkan beban. Artinya beban pikiran kita lah yang membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Kita baca, kita tahu bahwa di dalam Ibrani 11 ayat 1 bicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sering lebih mempercayai apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ketika ada orang-orang yang mengatakan, oh kamu begini, kamu nggak pinter, ya kamu itu nggak berharga, kamu tuh bodoh, kamu tuh ini. Kita lebih mempercayai itu sehingga iman kita tidak bisa tumbuh. Padahal iman adalah mempercayai apa yang belum kelihatan. Ya, saya bersaksi waktu itu Tuhan itu saya sedang diizinkan oleh Tuhan mengalami suatu masalah yang cukup berat. Ya, masalah ini cukup berat dan itu di luar kemampuan saya. Nah, ketika saya alami itu, saya berdoa terus dan Tuhan ajarkan satu, yaitu di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tetapi ketika saya membaca Matius 11 ayat 28 sampai 29 ini di firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan, datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Kenakanlah kuk yang kupasang yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Nah, di dalam setiap masalah kita sering ya membiarkan pikiran kita yang berkembang. Ya. Sehingga ketika pikiran itu berkembang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Contohnya, misalnya masalah yang sekarang banyak itu, misalnya masalah ekonomi, masalah keuangan. Ketika terjadi misalnya penjualan turun atau pendapatan turun, ya, terus kita berkembang pikirannya, wah nanti aku nggak bisa bayar untuk anak sekolah, wah nanti akan bagaimana bayar listrik, wah nanti ini berkembang. Sehingga perkembangan dari pikiran kita inilah yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ketika kita menghadapi masalah, tahu-tahu diserang gitu, kita takut, itu wajar. Tetapi ketika kita membiarkan ketakutan menguasai kita, itu yang salah, itu yang berdosa. Kita tidak boleh dikuasai. Bagaimana caranya? Caranya adalah Tuhan berikan di ayat yang di firman Allah yang hidup ini, kuberikan hanyalah beban yang ringan. Artinya memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi sebenarnya ringan. Jadi kita fokus saja pada masalah yang inti saja. Kita tidak usah menambahkan dengan masalah-masalah yang lain. Seperti saya sedang
menghadapi suatu masalah hukum. Nah, ketika saya menghadapi itu, kalau saya membiarkan, saya bisa, wah nanti karena beban yang diberikan dari hukum ini memang berakibat buat saya, kalau kita mau kaji terus, itu fatal. Habis semuanya. Karena melebihi dari kekuatan dan kemampuan keuangan saya. Tetapi ketika saya belajar di sini, Tuhan ajarkan bahwa beban yang ringan. Akhirnya saya hanya berfokus pada masalah inti, masalah hukum saja. Masalah ini akan terjadi begini, saya hapus semua. Saya hapus, saya tidak mau pikiran saya berkembang. Saya hanya belajar untuk menguasai pikiran saya hanya pada inti. Masalah hukum ini saja. Nah, kita terus, dan waktu dalam saya menghadapi itu, saya terus datang terus kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kelepasan. Kelepasan dari ikatan apa? Ikatan masalah yang seperti tadi saya ceritakan. Ketika kita mengembangkan, itu membentuk suatu ikatan. Ikatan masalah yang nanti begini, nanti begitu, nanti begitu. Nah, ini terus, ini membentuk ikatan buat kita. Nah, datanglah terus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelepasan. Beban kita hanya ringan, ya. Kemudian waktu kita datang kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang terus mengajari kita apa? Kelemah lembutan dan rendah hati. Ketika kita bisa mempunyai rendah hati dan lemah lembut, jiwa kita akan tentram. Waktu komsel yang Selasa kemarin saya bicara di komsel, bahwa saya ngomong, saya sedang menghadapi suatu masalah di mana ini menjadi beban saya dan saya sedang berjuang untuk percaya. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan beberapa tentang iman ini untuk saya membawakannya hari ini. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sendiri tidak bebas, saya tidak mau bawakan. Biarkan saya menang dulu, baru saya mau bawakan. Ternyata Tuhan berikan. Ketika Selasa saya masih berjuang untuk saya percaya kepada Tuhan, di situ saya terus datang kepada Tuhan. Tuhan berikan terus kelembutan hati dan kerendahan hati. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu adalah ketika kita hatinya mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika kita mau melepaskan hak kita, itulah lemah lembut. Ya, mau dibentuk oleh Tuhan dan mau melepaskan hak kita. Ya, kadang kita sering dalam suatu masalah kita sudah mempunyai jalan keluar sendiri. Kita punya kehendak sendiri. Misal dalam keuangan, wah aku sulit. Tapi kalau aku kesulitan keuangan ini, kalau aku bisa jual ini, maka ini beres. Kita berkeras di situ. Itu bukan kelemah lembutan. Itulah yang membuat hati kita tidak tentram. Kenapa? Kehendak kita yang keras. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa lakukan segala perkara. Dia bisa lakukan apapun untuk menolong kita. Jadi jangan keraskan dengan kita melihat bahwa ini caranya. Jangan ajarin Tuhan. Lembutkan, rendah hati kepada Tuhan. Melepaskan, rendah hati itu artinya kita benar-benar melepaskan bahwa kita sungguh-sungguh butuh Tuhan. Kalau kita masih sombong, masih merasa bahwa nanti bisa diginikan, nanti kan bisa caranya seperti ini, nanti kan begini, itu kita belum rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati ini adalah suatu mata uang, suatu kesatuan, ya. Engkau akan bisa lemah lembut ketika engkau punya kerendahan hati. Tapi engkau juga ketika engkau punya kerendahan hati, engkau bisa lemah lembut. Ini seperti satu kesatuan dengan fungsi yang berbeda. Ya, nah, ketika kita melepaskan semua itu, bukan kehendak pengertian kita untuk kita mendapatkan suatu jalan keluar dari masalah kita, maka Tuhan akan memberikan di ayat di sini di Matius 12, dalam Matius 11 ayat 28-29 di dalam firman Allah yang hidup ini dikatakan begini. Kuberikan hanyalah beban yang ringan dan biarkanlah aku mengajar kalian. Jadi sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita dengan penuh lemah lembut dan rendah hati, Tuhan yang akan mengajarkan kita jalan keluarnya. Disitulah saya belajar, ya,
Ketika Selasa saya berjuang untuk percaya, kemudian Kamis kami kembali di Komsel, ya. Di Komsel itu saya mendapatkan suatu rema ketika Bapak Gembala menceritakan tentang Daniel. Daniel mengalami tantangan ketika dia mau terus berdoa untuk Tuhan 3 kali sehari, tetapi Daniel mendapatkan tantangan untuk dia tidak menyembah Allah tetapi menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi Daniel terus berjalan, dia tetap teguh, tetap berdoa 3 kali sehari, dia tetap teguh, dia lewati. Tetapi apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel mengalami mujizat. Ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak putus asa, dia tetap terus jalan. Itu membuat rema buat saya. Oh iya, saya sedang melayani, tetapi banyak tantangan-tantangan yang membuat fokus saya tidak bisa full. Teruslah berjalan. Di situ timbullah percaya saya. Jumat dini hari, malamnya setelah Komsel, pagi hari saya bangun, dini hari saya berdoa. Di situ saya diingatkan oleh Tuhan. Waktu April 2017, memang saya sudah didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia bicara bahwa engkau akan masuk persidangan, tetapi jangan takut, karena Tuhan akan mentunggang balikan musuh-musuhmu. Ketika saya ingat itu, saya pegang. Ya Tuhan, saya percaya bahwa saya akan menang. Inilah iman timbul ketika saya ingat kembali firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan ditunggang balikan. Artinya bahwa saya akan menang. Itu belum terjadi sekarang, tapi saya sudah percaya dan saya sudah melihat saya menang. Itu yang saya pegang. Disitulah kelepasan terjadi. Ketika waktu minggu dari Selasa Kamis sampai sebelumnya, saya tuh ngalami itu di sini tuh tegang sekali. Sini sudah tidak tegang, sudah lepas. Tetapi di telinga ini masih tegang. Itu artinya jiwa saya menekan pada tubuh saya. Di situ berarti saya belum percaya penuh. Tetapi ketika dini hari Jumat itu, saya alami kelepasan. Ini sudah tidak tegang lagi. Badan juga sudah enak, sudah nggak tegang lagi. Ya, disitulah saya ngerti bahwa dikatakan seperti di sini, aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Ya, itulah yang saya alami dan saya percaya Tuhan ingin bagikan di sini. Tuhan inginkan supaya bagikan tentang pertumbuhan iman ini. Kemudian yang keempat adalah tanggalkan dosa. Di sini dikatakan di Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Iman akan tidak bisa bertumbuh ketika ada dosa. Ya. Mengapa? Karena ketika kita berbuat dosa, iblis akan selalu mengintimidasi kita. Kita mau melangkah, misalnya kita mau mendoakan orang, iblis akan ngomong, kamu tuh siapa? Kamu aja berbuat dosa, kamu aja berbuat begini, kamu aja seperti ini, kamu aja melakukan ini. Itu membuat kita akan kesulitan, ya, untuk maju. Dan itu jelas-jelas akan menghalangi pertumbuhan iman kita. Di dalam dosa ini, menanggalkan dosa ini ada 2 poin penting, yaitu terhadap dosa itu sendiri. Kita harus bertobat dan berhenti berbuat dosa, apapun itu. Tidak ada berbohong demi kebaikan. Berbohong tetap berbohong. Berbohong adalah dosa. Dan terhadap dosa perzinahan jelas kita harus bertobat. Tetapi pikiran kotor pun itu kita sudah berzina. Ya. Kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah taat kepada orang tua? Kita menghormati orang tua. Apakah kita sombong? Kita merasa dirinya bahwa kita mampu, kita bisa, tanpa kita melibatkan Tuhan. Kemudian yang tadi saya katakan, ketakutan. Ketika kita menemui sesuatu masalah yang di luar kemampuan kita, kita takut
itu adalah reaksi yang normal. Tetapi ketika ketakutan, kekhawatiran menguasai kita, itu berdosa. Karena artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian keterikatan terhadap sesuatu apapun, terhadap drama serial, ya, game, terhadap komik bersambung, ataupun keterikatan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk apapun, itu dosa. Dan itu perlu dilepaskan. Atau mungkin kita meremehkan orang lain, kita tidak menganggap orang lain, kita tidak menghormati orang lain. Banyak sekali dosa-dosa yang perlu kita bereskan. Dan kita sadari bahwa kita manusia-manusia yang lemah, kita masih punya daging, maka kita sebenarnya tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi motivasi hati kita, ketika kita punya motivasi bahwa aku tidak mau berdosa Tuhan, dan punya kemauan untuk keluar dari dosa itu yang Tuhan mau. Kemudian poin yang kedua dari tanggalkan dosa yaitu pengampunan. Karena ketika kita tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, maka dosa kita pun tidak akan diampuni. Ingat, kita itu lemah, kita tetap punya dosa, kita tetap butuh Tuhan untuk menghapuskan, mengampuni dosa kita. Maka pengampunan itu sangat penting. Ya, seperti di Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ampuni setiap orang-orang yang menyakitimu. Meskipun itu berat, meskipun itu tuh sakit, ampuni. Karena ketika kita tidak mengampuni, itu sungguh sesuatu hal yang sangat merugikan kita, karena kita tidak diperdamaikan dengan Allah. Dan kita ketahui bahwa Allah adalah sumber segala kehidupan. Bagaimana rasanya ketika kita tidak menempel pada sumber kehidupan? Itu seperti HP yang habis baterainya, itu nggak bisa dicas. HP itu bisa dipakai, pakainya buat apa? Ganjel meja, ganjel pintu, buat lempar orang. Tetapi tidak sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau HP itu dicas, nggak ada dayanya, barulah fungsi yang sesungguhnya bisa berjalan. Ya. Nah, poin yang kelima untuk pertumbuhan iman yaitu fokus kepada Yesus. Seperti di Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Di sini dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, ada 2 poin penting mata yang tertuju kepada Yesus. Pertama, jangan fokus kepada diri sendiri, tapi fokuslah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Mengapa? Seperti dikatakan di Markus 12 ayat 30-31. Markus 12 ayat 30-31. Demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebenarnya kita manusia diciptakan dengan sistem bahwa kita hidup itu untuk Tuhan dan untuk sesama, bukan untuk diri kita. Apakah kita harus menjadi seorang pelayan, harus full timer? Tidak. Tetapi dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, misalnya kita menjadi karyawan dalam suatu perusahaan, kita menjadi direktur dalam suatu perusahaan, kita menjadi mahasiswa atau menjadi siswa di suatu perusahaan, di dalam sekolah, ya. Disitulah kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Apapun yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan, dan kita untuk menolong sesama.
Jadi bukan terus kita jadi pelayan, harus jadi full timer, harus jadi pendeta, tidak. Tetapi dalam setiap sisi kehidupan kita, kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Poin yang kedua dari fokus kepada Yesus adalah jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus penuh dengan kasih, ya. Yesus penuh dengan kasih dan Yesus penuh dengan kuasa. Betapa Yesus itu ingin selalu menolong kita, ya, membawa kita kepada iman yang lebih tinggi. Seperti katakan tadi bahwa yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Artinya ketika kita bebannya beratnya tadi 3 kilo, terus kita dibawa untuk beban yang 5 kilo, tapi Tuhan Yesuslah akan menolong kita terus, ya, sampai pada kesempurnaan. Kesimpulannya yaitu, marilah kita punya pandangan yang benar terhadap Allah. Bukan karena masalah yang ada membuat kita merasa berdosa, Tuhan menghukum kita, atau Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak. Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan menghajar kita, mendidik kita, melatih kita. Kemudian kita sadari bahwa kita begitu berharga. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan tinggalkan beban dan tinggalkan dosa sehingga iman kita dapat bertumbuh. Yang terakhir yaitu mempunyai mata yang tertuju kepada Yesus, supaya iman kita terus bertumbuh di tengah masa-masa yang sulit ini. Karena Dialah yang akan memberikan kita jalan keluar. Sebagai ayat penutup, ya mari musik. Sebagai ayat penutup, mari kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita percaya meskipun kondisi sekarang masih dalam keadaan yang sulit, tapi kita percaya bahwa beban yang diberikan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya adalah beban yang ringan, dan kita dimampukan untuk melaluinya. Tuhan yang akan memberikan seluruh jalan keluarnya. Marilah datang kepada Tuhan, fokus kepadanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Tapi kami percaya Engkau terus mendampingi kami. Kami membawa hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berperkara melalui hati kami ini Tuhan. Bentuklah hati kami seperti apa yang Engkau mau. Berikan kami kelembutan hati untuk kami tidak berkeras terhadap kehendak dan pengertian kami sendiri Tuhan. Terus bentuk kami untuk kami mempercayai Engkau penuh Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau mempunyai tujuan. Kami tolak segala pandangan-pandangan yang salah terhadap Engkau. Kami percaya bahwa dosa kami telah ditanggung Engkau di kayu salib. Engkau mengizinkan masalah untuk mendidik kami, melatih kami, supaya iman kami terus bertumbuh, mencapai pada kesempurnaan. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kami, meneguhkan hati kami, untuk kami terus hidup dalam kerendahan hati, untuk kami menyadari benar-benar bahwa hidup kami adalah kasih karunia saja, untuk menyadari bahwa tanpa Engkau sungguh kami tidak mampu. Teruslah kami penuhi dengan kelembutan hati dan kerendahan hati, untuk mau diajar dan dibentuk, untuk kami mau melepaskan hak-hak kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Selidiki hati kami. Keterikatan apa yang membuat kami tidak dapat maju? Dosa apa yang membuat mengikat kami sehingga kami tidak dapat bertumbuh iman kami? Selidiki hati kami. Kami mohon berbicaralah Roh Kudus. Tidak hanya sekarang, tetapi ke depan. Berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Apa saja yang membuat kami mundur, membuat kami justru tidak kuat, membuat kami menjadi lemah. Selidiki kami Tuhan. Apakah kami masih sombong? Apakah kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri? Apakah kekhawatiran, masalah-masalah ketakutan yang menekan kami? Apakah masalah itu begitu mengikat kami sehingga kami tidak dapat terlepas? Tolong kami untuk kami dapat melepaskan beban kami. Bantu kami, ajari kami untuk kami fokus kepada Tuhan, kepada Yesus, bukan kepada masalah kami. Kami tidak membesar-besarkan masalah kami, tapi kami tahu bahwa masalah ini hanyalah beban yang ringan yang Kau izinkan, dan itu jelas masih dalam kemampuan kami. Tolong kami terus, kami tidak mampu. Kami mau untuk iman kami bertumbuh, mencapai pada kesempurnaan, sehingga Engkau dapat pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menolong sesama kami, untuk kami tidak fokus kepada diri kami, tetapi fokus kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bantu kami untuk kami dapat menggenapinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau terus menolong kami, meneguhkan, mengingatkan kami, menyelidiki kami, mengajar kami, mendidik kami, untuk kami benar-benar iman kami bertumbuh dan menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terus berkarya seperti apa yang Kau mau, melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan membentuk kami. Kami mau ini firman tidak hanya menjadi pengetahuan kami, tapi merema dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu, mari semua katakan amin. Yang percaya katakan amin dalam nama Yesus Kristus. Kami memuji
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Kami merindukan dan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan mereka mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga hujan pertobatan dan keselamatan dinyatakan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Penyertaan pertolongan Tuhan Kau sertai mereka ya Tuhan. Berikan hikmat dan pengurapan Allah Kau nyatakan, dapat Tuhan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami merindukan terus kota demi kota dimanapun kami berada. Biarkan kesejahteraan kota itu diberkati supaya menjadikan kesejahteraan kami juga Tuhan. Segala sesuatunya kami boleh diberkati itu jadi berkat. Dimanapun Kau percayakan bagi kami, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kota demi kota menjadi kota yang diberkati Tuhan. Bapa, biarkan lepaskan setiap kami dari belenggu-belenggu dosa, segala semua roh-roh kenajisan, roh-roh di dalam kegelapan yang ada, yang mencoba untuk menghalangi berkat-Mu, menghalangi dalam berkat-berkat anak-anak-Mu. Biarkan pada saat ini aku berdoa, aku patahkan dan aku putuskan itu demi nama Yesus. Biarkan segala sesuatunya, curahkan segala sesuatu berkat ilahi Tuhan Kau nyatakan atas kami, yang kami yakin percaya kami adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kami dalam pemirsa yang mendengarkan dalam online, bagi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Biarkan Tuhan Engkau memberikan roh kekuatan, kemampuan bagi kami. Terlebih firman-Mu yang sudah Kau bentangkan. Biarkan Tuhan, mari biarkan segala sesuatu apapun yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Biarkan iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terlebih dalam iman keselamatan yang sungguh-sungguh Tuhan Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini jemaat Tuhan dan setiap kita semua, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat Allah. Segala apapun yang kau lakukan, kau perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan selalu diberkatilah berkelimpahan. Biarlah rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku
pujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta